Selamat pagi, Halo, Bu. selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Baik? Baik. 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 Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan mulai bimbingan ya. Bimbingan hari ini itu kita temanya yaitu amankan data pribadi untuk menjaga keselamatan diri. Nah, itu kita berhubungan dengan data pribadi kita yang bisa tersebar luas dengan mudahnya. Nah, pertama-tama kita ice breaking yuk. Nah, ice breaking-nya itu ikuti apa yang saya katakan. Pasti kalian udah pernah kan ya? Mendengar atau udah pernah main gitu? Udah. Nah, instruksinya, kalian cukup mengulangi apa yang Ibu katakan. Seumpama Ibu bilang ayam, nah kalian ngulangin kata ayam gitu. Paham? Paham. Paham, Bu. Mulai ya. Kata pertama ayam. 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 Mana nih suaranya yang lain? Ayam. Terus kursi. Kursi. Ada berapa kursi? Ada Berapa kursi? Ada berapa kursi? Ada berapa kursi? Kenapa enggak? Nah, udah Salah ya. hukum. Kayak gitulah pokoknya. Terus sekarang Ibu akan kasih kalian nonton video. Oke. Bentar ya. Kelihatan? Bayangkan, mereka yang Anda beri kepercayaan punya kuasa atas data Anda, bukannya menjaga, malah menyebarkan. Ya, pertama kadang-kadang dia nelpon itu nawarin kartu kredit, kemudian tawarin KTA, dan kadang-kadang tuh salah satu bank nawarin aku tuh satu hari bisa 3 kali dengan brand yang sama gitu. Udah kayak minum obat gitu kan, minum obatnya 3 kali, Mbak, sampai 5 kali gitu. Bukannya melindungi, malah menjual. Kok zaman sekarang semua orang kok jadi tahu nomor kita ya, mikirnya gitu sih, dan agak lumayan kesel. Dan data Anda dihargai hanya Rp350. Mungkin kadang ada brand bank A, B, C, D gitu kan dalam satu hari. Cuman kadang-kadang satu hari bisa 3 bank dengan telemarketing yang sama mungkin ya. Akhirnya saya omelin karena kita kan tiap hari juga ada meeting ya. Kita nggak tahu apakah itu telepon memang urgent apa enggak gitu kan. Sampai akhirnya setiap kali ada telepon kayak gitu saya blok gitu loh. Apa yang dikeluhkan Dineke mungkin pernah Anda alami. Data seperti nama, nomor telepon, hingga nomor KTP dan limit kartu kredit tersebar dan dimanfaatkan untuk meneror. Mulai tawaran kartu kredit, asuransi, pinjaman uang, hingga menjadi korban penipuan. Oknum penjual data juga tidak malu-malu melakukan aksi jual beli di platform online, bahkan lewat sosial media dan situs jual beli. Dari penelusuran kumparan, si penjual juga menerima permintaan jenis data yang diinginkan. Kami mencoba membeli data prioritas. Dengan harga Rp350.000, 1.000 data lengkap hingga nama ibu kandung dalam sekejap bisa kita dapat. Tapi dari mana sebenarnya mereka memperoleh data ini? Kebanyakan data diperoleh dari bank. Ketika mengisi formulir pendaftaran kartu kredit, biasanya calon pemegang kartu diminta untuk mengisi kolom persetujuan penggunaan data.
Selain itu, sumber data juga datang dari member tempat karaoke, pelanggan usaha bidang pengiriman barang, e-commerce, hingga data pengguna telepon seluler. Mulanya, pertukaran data dilakukan secara perseorangan. Sebenarnya itu kalau untuk sistem kita markasi kami dari bank itu teman, itu tukaran barang. Jadi ya sama-sama dia mencapai target. Kau udah berapa targetmu? Sampai belum. Coba ini nasabah yang kau teleponin, data adalah bersamaan semua. Itu sudah semua tahu. Bank ya, bank itu pasti tahu. Makanya kayak aku dulu kan juga sempat jadi vendor juga di kami dulu di vendor marketingnya. Berapa satu data? 500, wah, mahal gitu kan. Bagus nggak? Bagus. Aku berani bayar 600 kalau memang bagus. Tapi kasih aku dulu tester. Kasih tester 50 data. Namun, ada juga yang melalui vendor atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan sejumlah bank. Ada. Korporat itu yang di vendor tadi. Sebenarnya ini. Kamu diperlukan alamat ada, sampai RT RW kode pos sama NPWP pasti akan lebih mahal karena mencakup untuk tiket approval untuk kartu kredit yang lainnya. Kalau asuransi kan ini nggak perlu diminta. Untung yang diraup para oknum terbilang fantastis. Pendapatannya mencapai lebih dari 200 juta rupiah per 3 bulan. Mirisnya distribusi data pribadi juga dilakukan oleh pemerintah. Sejak 2013, dengan dalih kerjasama, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil menyalurkan data ke 1.227 pihak swasta. Perjanjian tersebut mendapat kritik dari Ombudsman RI. Ia mempertanyakan upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi warga negaranya. Ya duduk masalahnya ini kan kekhawatiran masyarakat. Sudah terlalu banyak penipuan, penawaran, sampah, SMS, sampah telepon dan sebagainya. Apa jadinya kalau data perusahaan diperkuat dengan data Dukcapil, kemudian disalahgunakan. Kalau data Dukcapil ini kan tujuannya mencegah terjadinya kejahatan. Tapi kalau kemudian diolah menjadi data untuk kepentingan jualan gimana? Ini kan mengganggu privasi. Pemerintah mengklaim pemberian data pribadi kepada perusahaan swasta tujuannya agar konsumen tak melakukan penipuan terhadap jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dukcapil juga menjamin kerahasiaan data yang diakses pihak swasta tersebut. Loh, pasti, karena yang mengakses itu ada passwordnya kan? Kita tahu siapa sedang mengambil datanya, siapa itu kita tahu. Kalau orang ini keluar data orang yang sedang diambil, akan ketahuan siapa yang mengambil. Misalnya data saya diambil, tadi bisa kita buka, diambil jam sekian oleh siapa passwordnya. Petugas saya tadi kan ada passwordnya. Kalau dia mengeluarkan akan ketahuan, karena data saya dibuka jam 4 sore, kelihatan siapa yang membuka. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga data pribadi? Ya, kita memberikan sesuai kebutuhan saja. Dan kita harus lihat, kalau ini saya berikan implikasinya sampai seberapa. Contoh aja, kita kalau ngambil kredit, selalu diminta tanda tangan pada kwitansi yang kosongan. Nah, kwitansi kosongan itu sudah saya tanda tangan, di atasnya mau ditulis apa saja kan bisa. Makanya saya nggak pernah mau. Ya sudah, kalau gitu saya lebih baik nggak ambil kredit. Maraknya pencurian dan jual beli data bisa berdampak luas. Bahkan dengan data yang lebih kompleks, perilaku sosial dan perilaku seseorang bisa diprediksi. Jadi, jangan anggap remeh keamanan data pribadi, apalagi jika privasi bukan jadi prioritas utama bagi penjaga data. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat mendata sejauh ini ada 30-an regulasi terkait data pribadi. Namun regulasi tersebut dinilai masih tumpang tindih dan belum sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan data pribadi. Karenanya dibutuhkan regulasi pasti agar data warga negara tetap terlindungi.
kita ini sudah sangat mendesak butuh adanya undang-undang perlindungan privasi dan data pribadi. Sehingga bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tapi lembaga-lembaga bisnis swasta ini juga bertanggung jawab menjaga data pribadi pelanggan-pelanggannya. Ya, kalian bisa lihat tadi kan? Nah, kemudian setelah melihat video tadi, kalian tanggapannya apa tentang penyalahgunaan data pribadi tadi? Bisa mulai dari Elin? Elin mana ya, Elin? Ya udah, ke Nita. Gimana Nita tanggapannya soal video tadi? Soal pencurian datanya tadi, ya serem sih. Gak, maksudnya kalau sampai data yang kayak sampai privasi banget diambil orang lain terus disalahgunain kayak yang di Facebook tadi kan juga kitanya rugi banget gitu loh. Kita nggak tahu apa-apa malah disalahgunain. Betul. Kemudian Lintang, gimana tanggapannya? Ini sih Bu, kayak jadi lebih was-was aja sama bank juga. Ternyata bank juga salah satu penyebar dalam ini, keprivasian ini. Seharusnya kan bisa dipercaya ya, tapi ternyata enggak juga. Ya, ternyata seperti itu ya. Kadang yang benar-benar kita percaya tentang pengisian data pribadi, ternyata mereka juga bisa menyebarkan tersebut. Kemudian, kira-kira kalian pernah ada pengalaman nggak kayak tentang kayak penipuan atau yang mengatasnamakan diri kalian gitu, atau pengalaman lain gitu? V, punya pengalaman? Enggak, jangan sampai punya pengalaman seperti itu, Bu. Iya. Tidak mau menakutkan. Galih? Belum Bu, dan nggak minta. Ya, jangan sampai ya, kira-kira kita jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian Ibu akan jelaskan materinya. Kalian bisa melihat materinya? Bisa. Bisa, Bu. Oke. Nah, materi kita yaitu amankan data pribadi untuk menjaga keselamatan diri. Apa sih data pribadi itu? Nah, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sedangkan yang dimaksud data perseorangan tertentu yaitu setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi baik langsung maupun tidak langsung pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu ya yang dimaksud data pribadi itu. Kemudian data pribadi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf A. Nah, ini data pribadi yang tidak boleh kita sebarluaskan atau tidak boleh kita
gampang cerita ke orang. Misalnya yaitu pertama, riwayat dan kondisi anggota keluarga. Kemudian yang kedua, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, keadaan fisik dan psikis seseorang. Yang ketiga, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Kemudian hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. Dan yang terakhir yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal. Nah, ini ada beberapa manfaat pencegahan jika kita tidak menyebarluaskan data pribadi kita. Yang pertama, mencegah seseorang berpura-pura menjadi diri kamu. Nah, yang tadi kan kayak mengambil data dari bank atau dari asuransi, itu kayak kemudian dipergunakan untuk menipu orang dan itu menggunakan data kamu. Dan nanti yang kena adalah kalian-kalian yang datanya dipergunakan. Kemudian data finansial terlindungi. Yang ketiga, terhindar dari pencurian dan perampokan. Nah, kalau orang-orang tahu akan kondisi rumah atau kondisi keuangan kalian, kalian akan mudah untuk jadi sasaran perampokan dan pencurian. Kemudian, diri terlindungi dari ancaman di masa depan. Dan yang terakhir, karir diri terjaga. Mungkin sinyalnya, Bu. Nah, lanjut. Kemudian ada beberapa cara yang dapat kita pergunakan untuk menyimpan data pribadi kita. Yang pertama, pastikan kalian memberikan data pribadi kepada pihak yang tepat. Walaupun itu bank, mungkin kita juga kayak benar-benar memastikan bahwa mereka benar-benar bisa dipercaya untuk menyimpan data pribadi kita. Kemudian lakukan double checking di setiap transaksi. Yang ketiga, periksa perizinan. Kadang di aplikasi-aplikasi itu juga bisa, kan kadang aplikasi kadang minta izin buat mengakses foto kita atau kontak kita. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan ya. Dan yang terakhir, baca syarat dan ketentuan aplikasi. Itu seperti yang saya ucapkan tadi. Nah, sudah selesai. Kemudian, itu materi kita hari ini. Kali ini, Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk mengisi evaluasi yang tadi Ibu udah share ke kalian ya. Ya, Bu.
Sudah. Apakah sudah? Yang lain sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Ellen sudah? Sudah. Nah, karena sudah semua, pertemuan kita kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu buat kelas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih.